Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi terkait dengan mata kuliah manajemen operasional 2 atau operational research. Ya, di mana untuk kali ini kita akan terkait dengan Markov chain, ya, rantai Markov atau disebut juga sebagai proses keputusan Markov. Nah, jadi nanti dengan menggunakan Markov chain ini kita bisa melakukan keputusan ya terkait apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Gitu. Oke, sebagai pendahuluan, di mana rantai Markov itu dikembangkan oleh seorang ahli dari Rusia bernama A.A. Markov, yaitu sekitar tahun 1906. Ya. Awal-awal rantai Markov ini diterapkan pada ilmu pengetahuan fisik dan meteorologi, ya. Kalau kalian pernah mendengar peramalan cuaca, kemudian ramalan situasi gunung gitu ya. Nah, itu dia bisa menggunakan dengan rantai Markov. Teknik ini mula-mula digunakan untuk menganalisis dan memperkirakan perilaku partikel gas dalam suatu wadah yang tertutup serta meramal keadaan cuaca. Nah, dalam analisis Markov menghasilkan ada suatu informasi probabilistik, yaitu suatu informasi probabilistik atau kemungkinan, ya, probability, kemungkinan yang dapat digunakan untuk membantu pembuatan keputusan. Nah, misalnya tadi, setelah diramalkan keadaan cuaca, ternyata cuaca di esok hari itu akan panas terik. Nah, ketika ada kemungkinan panas terik, nah kita ya sebagai pendengar perakiran cuaca tersebut, kita harus melakukan keputusan apa yang akan kita lakukan untuk menghindari dia panas tersebut. Ya, apakah mau di rumah saja? Apakah kita keluar menggunakan payung atau menggunakan topi atau yang lainnya? Nah, jadi analisis Markov sebagai alat bantu, ya, alat bantu dalam pengambilan keputusan, ya, bukan alat pengambilan keputusan, tapi alat bantu untuk pengambilan keputusan. Dari sini definisi rantai Markov adalah suatu teknik matematika yang biasa digunakan untuk melakukan pembuatan model. Ya, kita modelkan, tadi misalnya peramalan cuaca, kita modelkan dulu. Ya, untuk esok hari kita modelkan hari ini seperti apa, sehingga didapatkanlah probabilitas kemungkinan cuaca yang akan terjadi di esok harinya. Nah, analisis Markov definisi yang lainnya adalah suatu metode yang mempelajari sifat-sifat suatu variabel pada masa sekarang yang didasarkan pada sifat-sifatnya di masa lalu dalam usaha menaksir sifat-sifat variabel tersebut di masa yang akan datang. Gitu ya. Jadi kita mencoba menafsirkan gitu ya. Oh, untuk masa sekarang ya kita lihat ke masa lalu. Oh, ternyata di masa lalu seperti ini sehingga tidak seperti saat ini, gitu ya. Nah, variabel apa saja? Nah, ceritanya tadi untuk perakiraan cuaca. Nah, variabel apa saja yang harus kita penuhi untuk bisa meramalkan perakiraan cuaca di esok harinya. Nah, harus kita kumpulkan variabel tersebut, gitu. Yang juga masih terkait dengan definisi rantai Markov, satu teknik matematik untuk peramalan perubahan pada variabel-variabel tertentu berdasarkan pengetahuan dari perubahan sebelumnya. Ya, teknik ini dapat digunakan untuk melakukan perubahan di waktu yang akan datang pada variabel dinamis berdasarkan hasil dari pengamatan variabel tersebut di masa yang lalu, gitu ya. Nah, variabel dinamis, ya. Misalnya terkait konsumen, ya. Si konsumen ini pasti variabel sangat dinamis. Dia ini membeli satu produk A misalnya. Nah, apakah dia akan tetap loyal di masa yang akan datang dengan tetap membeli produk tersebut, atau dia akan pindah ke produk yang lainnya, gitu. Nah, analisis Markov merupakan suatu bentuk khusus dari model probabilistik yang lebih umum sebagai stokastik, gitu ya. Nah,
Informasi yang dihasilkan tidak mutlak menjadi suatu keputusan karena sifatnya hanya memberikan bantuan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa analisis rantai Markov ini, analisis Markov ini itu sebagai alat untuk melakukan alat bantu untuk pengambilan keputusan, ya, bukan sebagai alat pengambilan keputusan. Gitu. Nah, rantai Markov ini bisa diterapkan di mana? Yang pertama, perpindahan merek, ya, dan switching. Ya, bisa tadi, awalnya dia menggunakan merek A. Nah, apakah di berikutnya dia akan tetap menggunakan merek A atau pindah ke merek yang lainnya? Perhitungan rekening, jasa dengan mobil, perencanaan penjualan, masalah persediaan, pemeliharaan mesin, antrian, perubahan harga pasar dan administratif, ya, ada administrasi rumah sakit dan sebagainya. Banyak sekali rantai Markov ini bisa diterapkan. Nah, ini ada contoh soal suatu komunitas kecil memiliki 2 pompa bensin, Petroko dan Nasional. Penduduk komunitas tersebut membeli bensin pada kedua pompa bensin tersebut atas dasar bulanan. Bagian pemasaran Petroko mengadakan survei terhadap sejumlah penduduk dan menemukan bahwa pelanggan tidak setia sepenuhnya pada pompa bensin manapun. Pelanggan akan pindah pompa bensin sebagai akibat dari adanya periklanan, layanan, dan faktor lainnya. Ya, ini variabel yang bisa merubah persepsi pelanggan, ya, atau merubah loyalitas pelanggan. Itu ada variabel periklanan, layanan, dan faktor lainnya. Kemudian bagian pemasaran menemukan bahwa jika seorang pelanggan membeli bensin dari Petroko di bulan apapun, maka probabilitas yang ada hanya sebesar 0,6, bahwa pelanggan tersebut akan tetap membeli dari Petroko di bulan berikutnya, dan 0,4 bahwa pelanggan tersebut akan membeli bensin dari Nasional di bulan berikutnya. Gitu. Jadi yang loyal, ya, untuk membeli Petroko itu hanya 0,6, dan yang dia akan pindah ke bensin Nasional itu sebesar probabilitasnya 0,4. Demikian pula jika seorang pelanggan bertransaksi dengan Nasional 1 bulan, terdapat probabilitas sebesar 0,8 dia tetap akan membeli di Nasional di pada bulan berikutnya, dan 0,2 bahwa pelanggan tersebut akan membeli dari Petroko atau pindah. Oke, kemudian dari soal ini kita akan buat rantai Markov-nya, ya, semacam pohon keputusan. Ya, sebelumnya kita buat tabel dulu biar lebih mudah membacanya. Sini ada bulan saat ini yaitu Petroko dan Nasional. Kemudian untuk bulan berikutnya ada Petroko Nasional. Yang berdasarkan analisa soal tadi, ya, di bulan berikutnya yang akan kembali ke Petroko ada 0,6, yang akan pindah ke Nasional 0,4. Kemudian Nasional yang akan pindah ke Petro ada 0,2 dan tetap ke Nasional 0,8. Ya. Oke, setelah itu kita buat diagram rantai Markov-nya. Yang pertama kita ambil dari Petroko. Ya, Petroko di sini muncul, ya, Petroko Nasional sedang probabilitas yang tadi Petroko 0,6, Petroko Nasional 0,4 untuk bulan kedua. Kemudian untuk bulan ketiga dari Petroko dia akan bercabang lagi Petroko Nasional. Kemudian dari Nasional Petroko juga Petroko Nasional. Ya, di sini Petroko 0,6 dan Petroko Nasional 0,4, ya, sama seperti yang tadi probability-nya gitu, ya. 0,6, 0,4. Kemudian di sini 0,3 itu dari Petroko, 0,6 sini 0,6 dan 0,36. 0,4 dari 0,6 dikalikan 0,4, 0,24. Nah, kemudian yang dari Nasional ke Petro 0,2, Nasional ke Nasional 0,8. Ya, 0,8 itu ada dari 0,4, 0,2, kemudian 0,4,
0,8, 0,32 ya di bulan ketiga. Nah, kemudian dari nasional, dari sini nasional di bulan pertama, bulan kedua ada Petro ke nasional. Nasional ke Petroko 0,2 probabilitasnya, nasional ke nasional 0,8. Oke, saya ulangi. Di sini kalau dari nasional ya nasional ke nasional itu 0,8 sesuai dengan tabel tadi. Kemudian di bulan ketiga muncul lagi Petroko dan nasional sama ya. Tapi nanti probabilitasnya kita akan dikalikan dari bulan kedua dan bulan ketiga. Petroko berdasarkan tabel tadi 0,6, jika 0,12, kemudian Petroko nasional 0,2, 0,4, 0,8. Kemudian nasional Petrokro ya, 0,8 ke 0,2, 0,12 dan nasional ke nasional 0,8, 0,4 ya. Jadi probability-nya untuk sampai 3 bulan ya yang akan tetap ke Petroko 0,44, Petroko nasional 0,56, jumlah 1. Nasional ke Petroko 0,8, nasional ke nasional 0,72 1. Ya, jadi kemungkinannya seperti ini yang akan tetap loss-nya terhadap satu merek tertentu. Di mana nanti total probabilitas akan 1 ya atau 100%. Nah, kalau dikalikan menjadi persentase. Nah, analisa data set juga ya itu bisa dilakukan menggunakan diagram pohon. Ya, tapi dapat juga saya kan menggunakan teknik aljabar matrix. Nah, ini ada matriksnya. Bulan pertama, bulan berikutnya di sini T ya, ini bulan pertama Petroko nasional, ini Petroko nasional 0,6, 0,4, nasional ke Petroko 0,2, nasional 0,8. P ya, probability Petroko 1 ya, nasional probability 1 ya. Kemudian kita 1,0,0 ya, ini sebagai untuk kita akan melakukan ke Petroko dulu ya. Kita akan menghitung estimasi probabilitas di Petroko. Jadi altimeternya 1,0 untuk Petroko dan 0,0 untuk nasional. Nah, kemudian untuk di bulan kedua, yang ini 1,0, 0,0 dikalikan yang ini. Ya, nilai yang di sini. Yang di sini. Ya. Ya, ini akan melakukan perkalian sirang. Ya, di sini dapatlah 0,6 dan 0,4. Ya. Jadi dari mana? Ya di sini 1,0 dikali 0,6 ditambah 0,0 ditambah 0,2 dapat 0,6. Kemudian 0,4 ini 1 kali 0,4 ditambah 0,8 0,4. Ya, jadi perkalian aljabar matrix. Misalkan kalian ingat-ingat lagi bagaimana cara kalian di dalam aljabar matrix. Ya, tentunya sudah dipelajari di mata kuliah kalkulus atau mungkin di aljabar linear atau matematika yang lainnya, gitu ya. Di bulan 2, bulan 3, ya angka hasil dari perhitungan bulan kedua itu sebagai pengalian. Di sini 0,6, 0,4, kemudian dikalikan tetap yang sama yang tadi yang ini, ya. 0,6 dikali 0,6 ditambah 0,4 kan udah dapat 0,4. 0,6 dikali 0,4 ditambah 0,4 kali 0,8 0,56. Nah, ini berdasarkan perhitungan geometrik ini harus sama dengan ketika putusan yang di atas 0,4 0,56 ya. Kita kembali lagi. Nah, 0,44 0,56. Nah, ketika ada perbedaan angka dari diagram pohon dengan aljabar berarti ada kesalahan perhitungan apakah di diagram pohonnya atau di aljabar matriksnya. Ini kan harus teliti dalam melakukan perhitungannya. Nah, ini untuk bulan 4 sampai 9 formulanya sama seperti yang tadi yang saya jelaskan untuk bulan 2 dan 3. Nah, sekarang nasional ya Petroko nasional di 0,0,2 0,4 0,8. Nah, sekarang kita terbalik memberikan probability-nya gitu ya. Di mana Petroko 00 nasional 10 untuk bulan pertama. Nah, bulan kedua probability-nya adalah 00 010 akan dikalikan yang ini. Angka yang ini. Ya. Dapatlah 0,2 dan 0,8 untuk bulan kedua.
Dan bulan keempat dan sampai 9 seterusnya sama seperti ini pengaliannya. Gitu. Nah, perhatikan bahwa probabilitas keadaan akhir yaitu 0,33 dan 0,67 ini. Yang dicapai ketika nasional persis sama dengan probabilitas. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah kita hitung terkait dengan probabilitas dari nasional ya. Sebelum dimana Petroko sudah kita hitung, kemudian nasional juga sudah kita hitung, ya. Dimana berdasarkan dari perhitungan probabilitas tadi untuk nasional itu untuk bulan 6 sampai 9 itu adalah 0,33 dan 0,67. Ini sudah dipastikan ketika di 4 bulan tersebut ya kemungkinan atau probabilitas yang akan berpindah dari nasional ke Petroko itu sebesar 0,3 dan yang loya terhadap nasional 0,67. Nah, jadi persis sama dengan probabilitas keadaan sebelumnya yang dicapai ketika Petroko merupakan keadaan awal. Nah, dengan kata lain, probabilitas yang berakhir pada keadaan tertentu di masa mendatang tidak tergantung pada keadaan awal. Nah, ini perhitungan secara probabilitasnya sama 0,3 0,67 gitu ya. Nah, sebagai contoh, jika terdapat 3.000 pembeli bensin dalam satu komunitas, maka dalam jangka panjang jumlah ekspektasi berikut ini akan membeli bensin pada setiap pompa per bulannya adalah sebagai berikut. Petroko itu 3.000 sedangkan yang tadi 0,33 kali 3.990 pelanggan. Kemudian nasional dikali 0,67 dikali 3.000 2.010 pelanggan. Ya. Nah, jadi di bulan-bulan berikutnya ketika kita menghitung di probabilitasnya nasional, Petroko hanya akan mendapatkan 990 pelanggan selama 4 bulan tersebut. Sedangkan nasional mendapat 2.010 pelanggan. Nah, kemudian di sini ada contoh yang lain terkait dengan Markov chain. Di sini kita akan coba membangun matriks probabilitas transisi. Misalkan di suatu daerah dipasarkan 4 merek sabun deterjen, ya ada A, B, C, dan D. Kemudian para pemakai deterjen di daerah tersebut telah dilakukan penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner. Jumlah responden yang mengembalikan data tersebut ada 1.000 orang dan diasumsikan bahwa ukuran sampel ini cukup mewakili. Ya, tabel bawah ini menunjukkan data jumlah langganan masing-masing merek ya pada periode pertama, perubahan jumlah langganan jadi pada satu periode dan jumlah langganan pada periode kedua. Ya, periode bisa berupa dalam satuan bulan, tahun, dan sebagainya. Ini ada merek A, B, C, D. Ini jumlah pelanggan pada periode pertama ketika melakukan survei 120, 300, 230, 50, total 1.000 yang tadi memberikan responden. Kemudian berubah selama periode pindah ke, pindah dari. Kemudian jumlah langganan periode kedua 225. Ya, jadi pindah ke, pindah dari, ya ini maksudnya adalah memberikan informasi bahwa pada awal periode jumlah langganan merek A ada 210 orang. Selama periode berlangsung, terjadi perubahan itu responden semula tidak memilih A beralih ke merek A sebanyak 50 orang. Gitu ya. Jadi di sini selama periode ya perubahan selama periode. Nah, merek A itu mendapat tambahan sebanyak 50 pelanggan, kemudian dia akan kehilangan pelanggan sebanyak 45. Ya, pindah dari A 40 pelanggan, pindah ke A itu 50. Ya, jadi ketika dihitung pada periode kedua itu untuk merek A itu mendapat pelanggan 225 atau kurang lebih meningkat sebanyak 5 pelanggan. Nah, begitu pula untuk merek B, C, dan D. Sama seperti itu untuk pola perhitungannya. Ya. Jika penelitian dilanjutkan dan diperoleh data yang lebih detail atau lebih rinci mengenai perubahan langganan masing-masing merek, maka matriks probabilitas transisinya dapat ditentukan. Oke, di sini merek A, B, C, D sama seperti tadi 220, 300, 230, 250. Nah, tadi di tabel sebelumnya dia tidak detail, dia hanya sudah mendapatkan rangkuman, oh dia pindah ke A sebagai 50, pindah dari A itu sebanyak 45. Nah, tapi pindah
yang pindah ke A itu dari mana saja, dan yang pindah dari A yang 45 ini kemana saja. Nah, di tabel ini didetailkan tambahan dari merek dan pengeluaran ke merek. Nah, 50 tambahan tadi ternyata itu terdapat atau diperoleh dari merek B dan merek D, ya. B 40 pelanggan, D 10 pelanggan. Total 50 pelanggan yang pindah ke A. Nah, kemudian yang pindah dari A ke merek lain itu tadi sebesar 45, itu pindah kemana saja? Ternyata yang pindah dari merek A itu dia pindah ke merek B 20, merek C 10, dan merek 15. Ya. Total 225 di sini. Kemudian B juga sama seperti itu investasinya, sehingga kita keluarkan 1000 pelanggan dan sama seperti di periode pertama 1000 pelanggan juga. Oke, di sini penjelasan secara detailnya. Tabel tersebut memberikan informasi bahwa dari jumlah 200 pelanggan A pada pertama telah beralih menjadi pelanggan B 20 orang dan C 10 orang, dan langganan D sebanyak 15 orang. Ini 45. Kemudian jumlah langganan yang pada periode pertama memilih A dan pada periode tetap memilih A, langganan baru ada sebanyak 210 dikurangi 20 kali 10 orang yang tetap memilih produk A. Ya, bukan pelanggan baru, tapi yang tetap atau loyal terhadap produk A. Dengan kata lain, probabilitas bahwa langganan A pada periode pertama tetap menjadi langganan A pada periode kedua adalah sebesar 175 dibagi 229,76 atau sebesar 79,6% yang tetap memilih produk A, ya, bukan pelanggan baru. Gitu. Selanjutnya, probabilitas langganan A pada periode pertama berubah menjadi langganan B pada periode kedua sebesar 20 dibagi 220 sebenarnya 0,09120. Yang mana ya ini? Ya, pasti probabilitasnya yang pindah ke produk B yaitu 20 dibagi 220. Ya, 0,09, ya, kurang dari 1% lah yang pindah ke produk B. Ini matriks probabilitas transisinya, perhitungan secara detailnya. Periode pertama A, B, C, D, periode kedua A, B, C, D. 175 bagi 200, 40 bagi 300, ya. Sesuai dengan data merek masing-masing. Atau disingkat sebagai berikut. Ini disederhanakan setelah hasilnya dibagi ini disederhanakan seperti ini. Nah, kemudian contoh berikutnya, pada suatu kota kecil terdapat dua pasar swalayan W dan L. Diasumsikan setiap pembeli di kota tersebut melakukan kunjungan belanja 1 kali per minggu. Dalam sembarang minggu, seorang pembeli hanya belanja di W atau di L saja. Jadi ada suatu minggu dia hanya belanja di W saja atau di L saja, tidak di keduanya. Penjualan belanja tersebut percobaan trial dari proses dan toko yang dipilih disebut keadaan dari proses. Satu sampel 100 pembeli ya diambil dalam periode 10 minggu, kemudian data dikomunikasikan. Nah, dengan menganalisis data, terlihat bahwa dari pembeli yang belanja di W dalam 1 minggu 90%. Oke, dalam menganalisis data, terlihat bahwa dari pembeli yang belanja di W dalam 1 minggu 90% tetap belanja di W pada minggu berikutnya, sedangkan sisanya berpindah belanja kepada toko L. Ya. 80% dari belanja di toko L dalam 1 minggu tetap berbelanja di toko L, sedangkan 2% berpindah belanja pada toko W. Nah, berdasarkan informasi ini kita akan buat tabel ya. Nah, di sini toko WL pada minggu saat ini dan minggu berikutnya WL. Yang tetap membeli di W itu 90, yang pindah ke L 10, yang pindah dari L ke W itu 20, dan tetap membeli di L itu 80. Oke. Pada kedua baris jumlah 100 total di sini ya. Yang tambah 10, 20, 80. Tetapi jumlah kolom tidak. Nah, ini 90 dan 110. Informasi digunakan untuk membuat matriks kemungkinan perpindahan atau keadaan transisi. Didefinisikan keadaan 1, pembeli berbelanja di W, dan keadaan 2, pembeli berbelanja di L. 90 ya dibagi 100 0,9, 10 dibagi 100 0,1 di sini, 20 dibagi 100 0,2, 20 dibagi 100 0,2, probabilities ya, jadi kali 100 ini ya probabilities. Lihat bahwa kemungkinan dari setiap baris berjumlah 1. Ya. Oke. Ya. Ya, demikianlah penjelasan singkat terkait dengan tema
Markov chain atau rantai Markov ya, atau proses pengambilan keputusan dengan menggunakan rantai Markov ya. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami oleh teman-teman. Kita jumpa lagi pada tema berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.